Jadi begini, 27 tahun kita reformasi, nggak ada hasilnya. Ya, bahkan kalau Pak almarhum Profesor Sri Sumantri masih hidup, dia mengatakan reformasi ini gagal total. Satu. Kemudian yang kedua, residu paradigma didaur ulang sekarang ini. Sampah-sampah yang sudah selesai, tadi Pak IMM bilang sudah final. Yang kita mengatakan final, tapi mereka tidak. Ya, terbelah pemikiran itu karena mereka masih ada keinginan untuk menghidupkan kembali bahwa Piagam Jakarta itu yang paling benar, bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu pembukanya itu salah, palsu. Nah, dia kutak-kutik itu, mereka kutak-kutik gitu loh. Mereka kutak-kutik, makanya maunya kembali yaitu tadi negara kesatuan Republik Indonesia bersyariah. Tetapi coba kalau kita pelajari sejarah, ya, kalau kita pelajari sejarah, Kesultanan Turki bisa menang mengalahkan Konstantinopel gara-gara orang Kristen sendiri mengkhianat. Baca sejarahnya, dia ahli bikin meriam karena Konstantinopel bayarnya sedikit, sementara Kesultanan bayarnya lebih besar. Akhirnya dia pindah ke sana. Coba kalau meriam itu tidak diwujudkan oleh orang Kristen, menang nggak mereka? Nggak menang. Nah kita sendiri nggak pegang kok. Coba baca, nonton filmnya, sejarahnya. Nah itu tadi, ketika Kemal Atatürk mengambil ya negaranya menjadi negara sekuler, sekarang dijatuhkan lagi. Itu tadi. Jadi mau saya katakan di sini, ideologi itu susah binasa. Susah matinya. Dia hanya redup-redup. Pada saat dia ada kekuatan, pada saat dia melihat opportunity, dia akan muncul kembali. Nah pertanyaannya, kapan ideologi itu bisa mati? Kapan ideologi itu bisa binasa? Yang pertama, kalau Tuhan yang mengendaki. Yang kedua, ditinggalkan oleh pengikutnya. Pengikutnya sudah tidak konsisten lagi. Ideologi jihad, ideologi ISIS, lihat. Bisa nggak hilang? Kalau pengikutnya meninggalkan, tidak konsisten lagi. Ya, yang paling apa ya Tuhan. Lihat sekarang ya, saya mau kasih tahu sekarang. Demokrasi asalnya dari Yunani. Tapi kenapa Yunani negara gagal? Demokrasi dari Yunani. Tetapi kenapa Yunani merupakan negara gagal? Nah, tetapi yang menciptakan demokrasi dari Yunani itu yang sudah pada mati itu di kuburan sana, dia ketawa. Ternyata ide kita dipakai juga sama Indonesia ya. Yang salah siapa? Lihat, si Senkuni itu sekolah kemana dulu? Ke sekolah ke Amerika kan ke Chicago. Ya. Ketika ada sekolah di Chicago itu negara Chicago itu apa konsepnya? Dia pikir negara bagian di sana itu sama dengan kita di sini provinsi. Halo, saya pernah diskusi itu sama Rias Rasid kalau nggak salah. Bapak menganggap ya negara bagian di sana sama dengan provinsi di sini. Bapak bikin otonomi daerah, makanya gubernur-gubernur itu merasa raja kecil. Terjadilah pergeseran paradigma ini. Apa yang terjadi? Bupati nggak tunduk sama gubernur karena kalau tidak satu partai. Saya juga dipilih rakyat kok. Ya, ini udah itu parah lagi. Preman yang jual narkoba aja bisa jadi bupati. Iya. Lihat, apa demokrasi apa ini? Saya nggak iri lah ya. Walaupun saya punya kemampuan, tapi saya nggak iri. Silakan aja lah. Kalau saya selalu berpikir, rencana Tuhan indah buat saya. Kalau saya nggak jadi bintang 4, kayak nggak jadi panglima. Tapi boleh tanding kita. Soal kemampuan. Karena saya termasuk lengkap. Menderitanya lengkap pendidikan saya. Bacalah itu di buku saya itu, baca. Ya, saya nggak perlu ngomong di sini panjang lebar. Ya, nggak perlu ngomong. Ya, peacekeeping center aja puluhan tahun nggak berdiri-diri kalau nggak saya inisiatif.
Inisiatifnya dari saya, Peacekeeping Center di Sentul sana. BNPT, apalagi? Jadi nggak usah lah, kita banyak inisiatif. Saya nggak mau pamer ya sebenarnya. Tapi karena terpaksa, karena kemarin diadu jenderal sama jenderal, saya tunjukkan lagi gigi saya sekalian. Ya kan? Nah, jadi begini aja lah, saya nggak pamer, nggak apa. Apa yang bisa saya berikan, saya berikan. Saya tidak tanya apa yang Anda berikan ke saya kok. Saya tidak tanya negara berikan sama saya. Saya ngikutin apa yang harus saya berikan sama negara ini. Kalau mau ngikut-ngikutin ngapain lah, mau hancur negara ini, persetan lah. Sekarang kita sulit. Ya terus strategi kita mana? Nah kemarin ada Ibu Linda bilang, kalau perlu sampai ke desa, iya. Tapi kekuatan kita mana? Ada kekuatan kita nggak? Itu yang menjadi pertanyaan. Lihat Cina, konsepnya dari pinggir kalau makan bubur, bukan dari tengah. Ya, dari pinggir pelan-pelan dia makan bubur. Ingat, sumpit sekarang sudah menyadari aja. Garpu dan sendok kalah. Hah? Ilmunya ilmu sumpit, hati-hati. Sumpit itu, bubur satu aja masih makan bubur aja pakai sumpit. Kalau orang Batak suruh makan bubur pakai sumpit, ngamuk-ngamuk lah dia. Kalau perlu sendok belanga itu yang dimakan kan gitu. Nah ini mohon maaf ya ini orang Batak, karena saya orang Batak, mau marahin saya marahin lah, ya kan. Nah ini, jadi Raja Uti, ya Pak Jenderal. Memang susah, ideologi ini susah sekali. Apalagi kita nggak menanamkan ideologi Pancasila sejak kecil. Sementara mereka dari umur kecil aja sudah dididik kan. Nah yang paling parah lagi sekarang ini, ya kalau dulu yang masuk Akabri itu adalah lulusan SMA Paspal negeri. Lulusan negeri SMA Paspal. Swasta itu paling sedikit. Nah kalau sekarang tidak. Dari mana-mana bisa masuk Gila nggak? Nah, the right man, the right place. Itu yang benar. Tapi yang terjadi sekarang, the wrong man, the wrong place. The wrong man, and the right place. Jadi mau bagaimana? Nah, nanti masalah kekuatan, masalah apa, kita ada buku kedua dan buku ketiga. Buku kedua itu tentang kepemimpinan negarawan. Bagaimana negarawan ini menata negara ini, mengolah negara ini. Nah, nanti di buku ketiga strategi. Di situ bicara bagaimana strategi itu diwujudkan. Kalau negarawan itu hanya merumuskan kebijakan. Yaitu tadi GBHN. Saya pernah ditanya sama senior saya, Bing, menurut kau GBHN itu gimana? Dulu dihilangkan, sekarang dimunculkan. Pak, Korea nggak pakai GBHN, makmur. Malaysia nggak ada GBHN, makmur. Hah? Kita pakai GBHN kok berantem. Sekarang saya tanya, sekarang mau dirubah lagi. Kalau perlu nanti amandemen. Presiden 3 kali. Apa? Sekarang kita tanya, GBHN itu apa? Malaysia nggak pakai GBHN. Visi dan misi itu bukan garis-garis besar haluan negara. Kebijakan kan? Garis-garis besar haluan negara itu adalah arah. Arah mau dibawa negara ini mau kemana? Masa 76 tahun masih di persimpangan jalan terus? Yang salah siapa? Halo? Contoh begini ya, contoh. Coba amati. Ini lulusan UI, ini lulusan UGM, mana lebih Pancasila? Jangan bilang karena Tobing ini lulusan UGM ya. Mana yang lebih Pancasila? Halo, universitas kita tidak sama. Aduh, pingsan. Saya melihat UGM karena saya kuliah di sana. Saya dapat masternya di sana. Nah, yang beginilah kita bongkar aja. Kenapa? Nah, oke ya. Jadi memang susah. Sekarang wilayah kita ini udah dibagi-bagi, bukan hanya wilayah politik. Bukan hanya wilayah politik. Kalau perlu dari Jakarta, dari Banten sampai Bali itu PDIP yang berkuasa. Kan begitu. Dipotong sama PKS Jawa Barat. Demokrat. Jadi kita ini udah dibagi-bagi, cobalah. Kalau bagi-bagi wilayah politik lebih bagus. Sekarang kepala kita ini dibagi-bagi. Kita mau pilih siapa coba? Halo. Oke lah, itu aja gambaran saya, para Jauti. Tadinya saya masih mau bicara konsep ketuhanan. Belum sampai ke paradigma, belum sampai kepada negarawan, belum sampai kepada strategi.
Ya, nantilah Siap. kita bicara di sana. Belum juga kita sampai berbicara seperti apa perpolitikan. Ya, seperti apa perpolitikan. Halo Pak Paul Dere, how are you today? Very good, bos. Ah, Nah, ya, excellent. Oke lah. Thank you. Jadi Oke. kita ini nggak ngerti mau ikut Amerika, mau ikut Belanda, atau mau ikut Inggris, ya, atau mau ikut Brunei. Waduh, Brunei itu apa mulut kata rajanya, mana dia berani dibantah karena dia raja. Orang tentara Brunei boleh beristri 3. Coba, gila nggak? Boleh. Nah, Singapura sekarang udah bingung dia cari orang karena orang di sana nggak mau punya anak. Ya kan? Oke lah, itu aja dulu. Karena kita hidup di bumi Indonesia, marilah kita memahami. Kerangka landasan pikiran kita harus sesuai dengan paradigma nasional yang kita miliki. Nanti bicara paradigma di bab 4. Biar tercengang-cengang lah kita yang ada di sini. Waduh, ternyata selama ini saya nggak tahu paradigma. Oke lah. Itu baru Mantap. satu ya. Mantap Pak Jenderal. Artinya begini. Mantap lah. Makan Sorry, semua. Pak Kalau tadi Oke. memang ini udah masuk ke paradigma, cuman lihat agak sepi dan kurang panas ini, makanya langsung kugubrak tadi gitu. Langsung ke intinya gitu kan. Saya langsung masuk ke sana karena itu nanti yang permasalahan yang akan kita hadapi ke depan ini, yaitu kembali lagi membangkitkan ideologi khilafah ini melalui strategi yang seperti tadi itu. Iya. Jadi coba lihat Amerika, Raja Uti. Iya. Paradigmanya si Donald Trump, ya, oleh Joe Biden dirubah. Apa yang terjadi? Hati-hati bermain paradigma. Kapan paradigma itu berubah? Mengapa paradigma itu berubah? Siapa mengubah paradigma? Apa dampak dari paradigma? Kita juga nggak sadar kekristenan ini. Lihatlah, sadar nggak? Bahwa pergeseran paradigma. Bagaimana cara bergeser paradigma? Ya lewat dari Bible itu. Saya kemarin sama para pendeta, tolong ya Bapak Pendeta, sekali-sekali kalian mendengarkan gembala. Ya. Loh iya, dengarkan gembala ngomong. Bagus Ya. ya. Nah, bingung kan pendetanya. Kalau pendeta itu jadi wakil Tuhan nanti semua apa kata gembala, domba ikut aja. Tapi coba, ini udah bergeser paradigma. Domba sekali-sekali yang bicara. Dengarkan kan gitu. Karena domba nggak mau ngomong. Dikulitin pun diam aja kan begitu. Kenapa harus domba? Kenapa kita harus disebut domba? Kenapa bukan kambing? Coba kambing, merengek-rengek. Ya kan? Coba kalau kuda. Wah, langsung yang nunggangnya dijatuhin, dipijak malah sama kuda kan, apalagi gajah. Nah, itulah bedanya kenapa Tuhan itu dibilang domba. Loh, kenapa harus darah domba? Kenapa mulai Fir'aun dulu darah domba juga, domba terus. Tapi domba sekarang udah lain, ya kan? Kalau perlu dombanya jadi macan gitu kan? Ya, itu makanya Tuhan Yesus dibilang domba, nanti datang seperti apa? Singa Judea, ya kan? Kenapa berubah jadi singa Judea? Pergeseran paradigma. Oke, what next? Oke, kita lanjut ya Pak supaya ada progres. Sorry, Pak. Atau Pak Pak Satya Jokowi, mau nambahin? Ya, nambahin dikit Pak, dikit aja dikit. Saya mau Sorry. menambahkan ini, tadi permintaan Raja Uti dengan tentang perkembangan terakhir sekarang ini ya, current issue. Jadi bukan bicara lagi GBHN, tapi namanya PPHN. Itu saya lagi gencarnya kemana-mana itu. Sebenarnya momentum ini bisa kita manfaatkan untuk memasukkan ide daripada grup kita ini. Jadi kalau sudah LSM kita ini sudah jadi, ya kan? Saya sih usul kita get things done. Caranya gimana? Kita bikin seminar di MPR sana. Saya pikir Pak Tobing pasti mendukung. Nah disitulah pemikiran-pemikiran ini kita dorong dan dimasukkan dengan kajian yang sangat fundamental. Di situ, nah, jadi momentum ini jangan kita lewatkan. Contoh, ini kan kita ribut masalah pemilihan langsung dengan tidak langsung. Memang sangat terjadi konflik. Belum tentu kepala daerah tingkat 2 itu patuh dengan gubernur. Belum tentu gubernur patuh dengan presiden. Kan gitu. Nah ini yang korban siapa? Rakyat. Maka oleh karena itu, bisa saja misalnya dari kita timbul pemikiran ya, yang society atau yang sivil. Yang sivil ini yaitu apa? Mari kita ajukan itu bahwa yang mengajukan presiden itu bukan hanya parpol, bisa dong jalur independen, why not gitu kan?
Kalau jalur independen kan semua terwakili. Apa yang dikatakan oleh Pak Tobing tadi itu sangat miris hati kita. Udah dikapling-kapling. Ini. Yang benar aja dong. Mereka saja sudah melakukan pemilahan-pemilahan, pemisahan-pemisahan. Jadi kita yang memahami ini bukan hanya sekedar memahami, get things done. Kalau saya itu begitu. Kita sudah memahami dengan berpengetahuan yang benar, memahami dengan benar, get things done. Nah, saya usulkan tahun 2022, ayo kita mainkan itu seminar di nasional di MPR. Saya pikir bisa kita kerjakan. Dan itu peluang kita untuk memperbaiki lah, ya, apakah MPR atau apa. MPR ini rusaknya apa? Rusak total MPR itu, bukan majelis permusyawaratan lagi itu. Ya, itu majelis partai itu udah. Bukan permusyawaratan, orang partai semua kok di dalam. Jadi itu aja dari Raja Uti, dan buat kita teman-teman selalu optimis sekecil apapun kita perbuat, pasti ada dampaknya. Memang karena kita apa? Garam nggak usah banyak-banyak lah. Yang penting ada garam pasti mempengaruhi dan memberikan rasa. Terima kasih. Bagus sekali. Terima kasih. Raja Uti. Pak Santiamer. Ya gimana Pak? Nggak, saya mau pesan ke Pak Santiamer. Siap. Tolong respons chat saya Pak. Itu penting kali besok mau dikirim. Oh. Itu aja Pak. Terima kasih. Silakan. Siap. Oke, terima kasih Pak Bahari. Kita lanjut ya. Ini Ya, kebetulan Pak. ada 3 orang dulu yang saya buka dulu. Pertama itu tadi Pak Godfather Staff, kemudian nanti disusul oleh Pak Paul Dere, kemudian nanti Pak Beta Maluku. Oke, siap-siap. Gimana Oke. Pak Godfather Staff, Pak Tambah? Ada yang mau ditambahkan? Oke. Ya, makasih Pak Raja Uti, Pak Iya, silakan, Pak. Jenderal. Sama-sama. Ya, Pak Jenderal Tobing. Ya. Ada dua yang saya mau tanyakan. Pertama adalah sejak kita merdeka dari Pak Soekarno dan Pak Harto, SBY dan sekarang saya pilih keempat presiden itu karena mereka 10 tahun Pak ya. Ternyata pelaksanaan Pancasila itu bisa dikatakan gagal ya. Pelaksanaannya bukan Pancasilanya, pelaksanaannya gagal. Kelihatannya memang karena itu kegagalan. Tidak ada kesatuan, ribut terus, korupsi di mana-mana. Nah, itulah sebagai salah satu contohnya ya. Nah, apa sebenarnya, kenapa itu gagal, Pak? Nah, lalu pertanyaan saya, bila ada suatu ideologi lain yang tidak agamais, Pak ya, ideologi yang tidak agamais. Katakanlah ada suatu ideologi lain yang bisa membawa Indonesia seperti negara maju, apakah itu salah? Terima kasih Pak Jenderal. Oke, masih ada lagi? Iya, saya nih. Sebelumnya saya terima kasih banget nih ya sama Pak Jenderal karena begitu gigih dan memperjuangkan buku ini sehingga ya artinya bisa launching dengan baik ya kan. Nah, kenapa pemerintah ini mungkin ya saya maunya tuh karena sudah ada gejala-gejala yang non toleransi ini presiden langsung gitu loh mengkampanyekan Pancasila ini. Jadi nggak ada lagi tuh istilah khilafah apa. Presiden de facto ngomong harus Pancasila satu-satunya ajas yang harus dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Kan selama ini kelihatannya nggak ada itu upaya-upaya untuk itu. Apa mungkin MPR-nya, Pak? Sudah ada ya? MPR, cuma nggak ada sanksi hukumnya. MPR-nya sudah ada. Sudah ada Pak, tapi maksudnya Sudah. Sebaiknya Pak Santiamer presiden langsung lah. Karena dia kan pemimpin tertinggi. Artinya harus berani gitu loh. Ya, berani untuk sekarang landasan hukumnya sebenarnya untuk bersikap sudah ada tap MPR itu. Masalahnya presiden gitu. apa tidak kan gitu. Ya kita Iya, ganti Pak. presiden jangan pilih yang berani. Kayak Pak Julius Tobing itu. Baik, iya. Jadi jalur independen harus ada kan. Betul Pak. Partai pasti kan Pak Tobing. Ya, kita memang Pak Santiamer kelemahannya tuh di Kongres ya, artinya di DPR itu, aduh sangat-sangat udah amburadul banget, sehingga nggak ada lagi kekuatan negara itu untuk
benar-benar survive gitu, karena di mereka itu, dari mereka lah sebenarnya sumber kekisruhan negara ini, dari anggota dewan ini, Pak. Jadi mudah-mudahan lah Pak Jenderal bisa melanjutkan terus buku-buku berikutnya, Pak, sehingga kita semua, terutama masyarakat Indonesia itu bisa menerima dan menjalankan amanat-amanat Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila itu. Saya kira itu aja, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Rajauti, Pak Jenderal, dan Pak Santi Amer. Terima kasih, Paul. Sekarang yang ketiga, Pak Beta Maluku. Silakan, Bro. Terima kasih Pak Rajauti. Selamat malam Pak Tobing. Pak Tobing, cuma mau beberapa usulan sama pertanyaan, boleh Pak ya? Kalau boleh Pak, buku Pancasilanya sekaligus surat, bikinkan surat, dan buku Pancasilanya kirimkan ke Jalan Diponegoro 58 mungkin Pak, untuk suratnya minta bertemu dengan Ibu Ketua Umum. Sehingga nanti lewat partai ini bisa lebih cepat ke Pak Jokowi dan kader-kader lain. Maksud tujuannya jelas. Nah, kalau kita bicara ke Pak Jokowi, berapa ribu kali kita udah sebut namanya di sini, nggak ada pun tindakannya dari dia. Jadi mungkin harus lewat Diponegoro, Pak. 58 lewat partai, kemudian juga mungkin partai-partai nasional lain juga Pak Tobing bisa pendekatan. Karena begini Pak, kita bisa habis bicara sampai akhirnya kita pun berlalu masanya. Indonesia akan tetap seperti ini. Karena apa? Apa yang kita lakukan, khilafah pun lakukan yang sama. Dan lebih beratnya lagi, mereka itu bicara agama, keyakinan. Susah kita merubah mereka, kecuali kita pakai kuasa Tuhan beneran yang turun, Pak. Merubah itu. Nah, kalau misalnya kita hanya counter buku bicara di Zoom ini, memang ada, tapi kurang efektif untuk menjangkau masyarakat luasnya, kurang, Pak. Harus lewat lembaga-lembaga besar seperti partai, dan memang nanti lembaga kepresidenan Jokowi sendiri angkat bicara. Mungkin begitu untuk yang satu usulan saya, Pak. Dan yang Pak Santi Amer bilang itu juga baik adanya tuh, Pak, untuk bikin seminar di MPR, DPR, kalau dulu diseminari lagi tuh, Pak, mereka. Ya kan, karena mereka sendiri udah ideologinya sudah setengah pura-pura Pancasila, Pak. Padahal jelas. Iya, sudah khilafah isinya. Nah, 2024 ini ya pertarungan bisa dibilang final nanti, Pak. Final. Karena yang Pak Rajauti bilang tadi, desa pengepung kota. Mengepung kota itu udah jelas sampai sekarang, buktinya dari Aceh waktu JKSBY itu udah jelas, itu udah start di sana. Dan di mana-mana memang belum declare seperti Aceh ya, tapi ya aturan daerahnya mungkin sudah banyak yang mengambil gaya khalifah atau khilafah. Jadi itu Pak poinnya. Selanjutnya saya mau tanya Pak, banyak yang tanya ke saya itu bukunya dijual di mana, gratis atau beli? Kemudian cara mendapatkannya bagaimana? Apa PDF? Kemarin beberapa hari lalu dibilang PDF, ada pertanyaan karena 1-2 hal dibilang jangan. Kalau buat saya malah PDF silakan Pak. Karena bisa menjangkau orang yang di mana-mana, yang di sini pun saya bisa beli online, baca PDF mungkin. Jadi nggak perlu hard copy-nya Pak. Lebih efisien, efektif Pak. Mungkin itu untuk PDF, jadi kalau boleh ya. Nah, mengenai buku itu sendiri kan memang ada hak cipta yang harus dipikirkan untuk Pak Tobing sendiri. Tapi selebihnya bagaimana untuk cetak ulang, sehingga betul-betul merebak nih bukunya Pak. Nggak cuma 2.500 hard copy aja, tapi menjangkau jutaan, 260 juta masyarakat Indonesia mungkin bisa baca semua. Nah, mungkin itu dulu Pak Rajauti. Terima kasih Pak Tobing. Terima kasih, luar biasa Pak Beta Maluku. Mari kita serahkan kepada dosen kita, Jenderal. Silakan, Pak Jenderal. Oke, saya masuk dari Pak Beta Maluku dulu lah ya. Memang apapun, sukses atau tidak sukses kita, itu tergantung kepada strategi, siasat. Kalau strategi saya sekarang, memang kalau kita ngomong strategi itu kan sebenarnya itu nggak boleh dipublikasi. Ketika dipublikasi, dia menjadi informasi.
Kesalahan kita juga di Zoom ini kan, contoh. Sudah berkali-kali saya katakan itu. Yang pertama dulu kasus siapa? Muhammad Kece. Jangan dipublikasi. Kalau kita mau strategi bicara uang, ya melotot semualah pengacara itu yang tadinya mereka mau martir katanya kan, bukan martir lagi. Martir Sama dengan, oke. Nah ini hati-hati karena kita satu tadi itu yang mau saya kasih tahu juga sama Pak Tambel. Ada nggak sekolah strategi di Indonesia? Saya mau tanya. Nggak ada. Itulah makanya gagal mereka semua. Karena kalau nggak punya konsep strategi, kita nggak bisa. Sekarang sasaran ini ya. Kalau bicara strategi, itu ada 3 kaki. Yang pertama, apa target kita? Apa sasaran kita? Apa goals kita? Apa tujuan kita? Itu jelas berbeda. Goals itu bisa dicapai, bisa tidak dicapai. Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu goals, vision. Belum tentu bisa dicapai. Tapi kalau bicara objektif, kalau kami di militer, begitu objek itu harus direbut. Bagaimana caranya? Rebut dan duduki. Itu militer. Nah sekarang kita bicara strategi khilafah sama strategi nasionalis. Siapa yang merumuskan strategi nasionalis? Sementara strategi khilafah, dia sudah berbentuk dalam sel. Sudah dalam sel. Bayangkan, menyebar di mana-mana. Sudah masuk kemana-mana. Sudah inherent. Melekat. Coba bayangkan. Sementara kita yang nasionalis leha-leha. Dinina bobokkan. Nah, mana strateginya? Saya tanya. Mana strateginya? Mana strategi gereja? Mana? Bagaimana supaya jemaatnya tidak terpapar? Bagaimana jemaatnya tidak murtad? Itu tadi, pakailah kata Allah. Makanya anak-anak itu bilang, oh Tuhannya sama. Bullshit lo. Anak saya pindah, saya usir dari rumah saya. Karena dia sudah terpapar, ikut-ikut temannya di mahasiswa. Oh Tuhan kita sama kan Pak? Tuhan bapakmu saya bilang. Kau bukan anak saya lagi. Pergi kau dari rumah ini. Sudah saya coret. Saya itu begitu kejamnya saya. Karena untuk apa? Gara-gara kata Allah. Hati-hati loh. Tapi pendeta aja nggak mau akur kan mempertahankan kebenaran menurut kepalanya sendiri. Itu satu. Strategi kita apa coba? Kalau saya bongkar di sini strategi yang akan saya susun, ya namanya sudah saya publikasi. Lihat Bu Supiatul. Wah siapkan paspor, siapkan ini. Akhirnya apa? Mereka mencari di mana Bu Supiatul itu. Kasihan dia. Karena nggak paham strategi. Hati-hati, lari ke Hong Kong, lari kemana. Mereka udah cegat duluan kan. Kalau mau lari diam-diam aja lah. Saya nggak akan saya bongkar strategi saya. Nggak akan saya bongkar. Masa saya bongkar. Saya sama Bang Fatma Panjaitan ngomong di depan forum. Begini-begini. Oh ya enggak lah. Goblok amat. Saya dosen strategi kok. Makanya salah satu cara dengan membuat buku ini. Tetapi tadi Pak Tamba bilang, Pak Karno gagal, Pak Harto gagal, SBY gagal. Pertanyaannya di mana mereka sekolah strategi? SBY juga nggak Lemhanas. Pak Harto juga nggak Lemhanas. Bung Karno menciptakan Lemhanas. Tapi ada strategi nggak? Nggak ada. Buat strategi. Ada sasaran, ada cara, ada kekuatan. Kita punya sasaran, kita punya cara, nggak punya kekuatan, bullshit. Nah, bagaimana kekuatan ini yang harus lebih dominan? Bagaimana kekuatan ini lebih banyak sumbernya? Baru kita bisa kita merebut sasaran. Nah, mereka sudah menyusun kekuatan seperti itu. Mau dibilang korupsi kek, mau dibilang merampok kek, nggak peduli. Mohon maaf, nggak peduli mereka. Yang penting sasaran kita, sasaran mereka apa? Anies Baswedan jadi raja, jadi presiden, kan itu. Nah yang begini-begini, kita ada yang kompak nggak ada bersatu. Mereka bisa bersatu. Mereka bisa bersatu. Hati-hati, di depan mereka nggak bersatu, di dalam dia bersatu. Nah ini yang harus diapakan. Tadi ada kaitan TNI gimana? Mana strategi militer?
Mana strateginya? Oh saya 13 tahun di staf operasi, makanya saya berani ngomong. Tapi kan nggak enak saya ngomong. Makanya nanti itu dijawab oleh buku kedua, buku ketiga. Nah, tadi kalau tanya kenapa gagal, ya itu tadi nggak ada strategi kok. Kita kalah dengan strategi Cina. Cina apa strateginya? Itu obor, one belt one road, itu strategi nggak? Hah? Strategi. Maritime Silk Road. Oh dia manfaatkan. Oh ini poros maritim Indonesia sibuk dengan poros maritim, dia manfaatkan. Sementara kita poros maritimnya nggak, sudah berapa tahun? Kedaulatan udara kita aja masih dipegang Singapura sama Australia. Coba, pengintaian udara masih dipegang. Begitu Anda terbang dari Halim, itu radarnya udah nangkap. Nah itu tadi, konsepnya nggak jelas, konsep strategi. Ya. Sekarang lihat China, kurang pintar apa dia? Ribut dia Laut Cina Selatan, pelan-pelan dia bikin apa? Terusan kan Thailand itu dibelah sama dia. Coba, itu namanya strategi. Diam-diam tahu-tahu jadi aja. Diam-diam sekarang di Laut Cina Selatan itu semua udah bergelar di situ pasukannya. Karena dia menggunakan doktrin. Ya kan, siapa yang berada paling depan, dialah yang akan memperoleh kemenangan. Itulah diajarkan Sun Tzu. Beda, hati-hati loh. Itu. Makanya kita bicara strategi. Sekarang saya tanya di ruangan ini, siapa yang pernah belajar strategi? Coba ajari saya. Jadi jangan salahkan ya, memang mereka nggak lengkap. Terus mau apa? Sekarang Puan mau jadi presiden. Hah? Dia sekolahnya di mana? Makanya kemarin kan saya bilang, kepemimpinan negarawan itu apa? Karakter dan kompetensi, kapasitas. Dia harus memiliki kapasitas yang terdiri dari apa? Karakter dan kompetensi. Nggak punya karakter, punya kompetensi, jadi badut, jadi bandit. Lihat itu profesor, doktor, nggak punya kompetensi. Nah, semua pendidikan dilalui, tapi penderitaannya tidak ada. Nah, beda dengan pejuang-pejuang ini. Ini ada saya tulis riwayat hidup saya itu maunya penulis itu. Maunya siapa? Maunya editor. Pak masukkan Pak. Kalau nggak nanti buku Bapak ini nggak ada kredibilitas. Oh begitu. Sebenarnya saya malas itu. Dia yang nulis itu. Saya kasih. Mana Pak bahannya? Itu kalau mau lihat bahan saya itu lengkap kan. Dia buat. Nggak kredibilitas. Ada nggak? Jenderal seperti saya sekolahnya. Saya mau tanya. Tapi saya nggak pamer. Makanya ketika kita bicara di sini tidak sama visi, tidak sama misi, tidak sama pengetahuannya, tidak sama pemahamannya, bagaimana kita mau mengambil keputusan? Sekarang saya tanya, kita ini bicara di sini mengambil keputusan. Mau kita apakan buku ini? Mau kita apakan bangsa ini? Itu keputusan. Bagaimana cara supaya mereka tidak terpapar khilafah? Baik yang di birokrasi, baik yang di TNI maupun di Polri. Kemarin buku itu saya kasih 25 ke batalion. Karena ajudan saya itu dibantu sama mereka. Terima kasih, Bang. Bukunya bagus sekali. Iya, nanti saya harus jelaskan sama kalian. Biar tahu isinya. Sama ini lah. Buku ini kalau saya bagi, ya Pak Santiamar, Raja Uti udah ngambil kemarin kan? Pak Jenderal. Oke, sekarang penjelasan saya ada nggak di buku itu? Nggak ada kan? Gambar-gambar itu ada di buku? Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, itu namanya inovasi karena saya belajar. Di sini buku ini adalah bahasa tulisan. Di Piugraf tadi yang saya tayangkan itu bahasa visual. Tapi tidak lengkap. Bahasa tulisan, bahasa visual tanpa bahasa lisan. Beda dong. Di Piugraf itu hanya gambar-gambar aja, tapi penjelasannya bertele-tele. Makanya tolong direkam ya, tolong direkam. Karena saya juga kadang-kadang ya berpikirnya begini, ini dikasih tahu ngerti nggak ini? Dipahami nggak? Kalau tidak dimengerti, tidak dipahami, bagaimana dia melakukan yang benar, mengambil keputusan yang benar. Jadi bukan main-main sebenarnya. Kalau saya itu nggak mau. Sebelum tujuan tercapai, sebelum objek sasaran kita itu dapat direbut, tidak boleh berhenti. Itulah doktrin.